Shh, ada yang seru loh hari ini, Bulan. Tebak apa itu? Bisa kau tebak, Bulan? Tentu aku bisa menebaknya. Pasti yang seru itu pelajaran kita hari ini tentang penalaran. Betul kan, Ibu Dinar? Betul dong, pelajaran kita hari ini adalah penalaran. Oke deh, tapi apa lebih baik kita kembali ke bumi? Di sana kita bisa lebih leluasa untuk menjelaskan materi penalaran. Bagaimana, Ibu Dinar? Oke deh, Ibu Wulan. Ayo kita kembali ke bumi. Teman-teman, tunggu kami ya di bumi. Akhirnya kita kembali ke bumi. Tapi perutku lapar, Bulan. Aku butuh combro, nasi liwet, nasi padang, es teh manis sambil menjelaskan materi penalaran. Bu Dinar memang selalu lapar dan lapar. Bukankah Bu Dinar di bulan banyak makan? Kenapa lapar lagi di bumi? Baiklah. Oke, saya dulu ya yang menjelaskan tentang materi penalaran sambil kita menunggu makanan. Ingat, jangan makan banyak-banyak ya. Teman-teman, apa teman-teman tahu penalaran? Apa penalaran itu sama dengan berpikir? Bagaimana teman-teman? Ternyata penalaran itu tidak sama dengan berpikir. Berpikir itu ada dalam penalaran. Maksudnya, penalaran merupakan proses berpikir secara mendalam. Setiap orang pasti memiliki penalaran, tapi kadarnya memang berbeda-beda. Namun, bukan berarti kita merasa penalaran kita lebih tinggi daripada orang lain, ya. Walaupun kita berbeda-beda penalaran, tetap saja kita harus saling menghormati. Kalau contoh berpikir, ternyata melamun itu juga termasuk berpikir loh. Misalnya, kamu ingin makan apa hari ini? Kemudian kita memikirkan, rasanya nasi goreng enak ya hari ini. Nah, itu berpikir. Nah, kalau nasi gorengnya terus dipikirkan, itu masih dalam proses berpikir. Tetapi kalau kita mulai bernalar, kita akan mulai merenung lebih dalam. Misalnya, aku ingin nasi goreng. Apa aku akan membuatnya? Atau aku akan memesan nasi goreng dari suatu restoran? Atau aku langsung pergi ke restoran itu, kemudian memesan nasi goreng di sana, kemudian aku makan nasi goreng di sana. Nah, seperti itu penalaran teman-teman. Nah, ada juga contoh penalaran lainnya. Misalnya, kita sedang ada di ruangan. Di ruangan itu ada AC dan juga ada remote AC-nya. Kemudian, posisi remote AC itu lebih dekat ke arah teman-teman kita daripada ke arah kita. Nah, kemudian kita merasa suasana hari itu cuacanya panas. Kita sebenarnya ingin menghidupkan AC, tetapi secara tidak langsung kita memberi kode kepada teman kita untuk menyalakan AC tersebut. Nah, kalau teman kita memiliki penalaran yang super tinggi, teman kita akan mengambil remote AC. Misalnya setelah kita berkata, "Aduh, panas ya hari ini." Sebenarnya tidak harus seperti itu sih teman-teman. Mungkin kita bisa gunakan bahasa yang lebih santun. Tapi itu hanya sebagai contoh saja ya. Misalnya, "Panas ya hari ini," tapi dengan nada yang lembut ya. Kemudian, jika teman kita memiliki nalar yang tinggi, teman kita akan langsung mengambil remote AC, kemudian menghidupkan AC sambil bertanya kepada kita, "Mau suhu berapa? 23 cukup? Atau berapa?" Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, tapi ada juga sih mungkin teman kita lainnya yang hanya menanggapi,
Oh, atau dia akan berkata, ya memang panas. Seperti itu. Atau ia akan berkata, enggak ah, perasaan kamu saja deh sepertinya, aku tidak merasa panas tuh. Nah, memang berbeda-beda penalaran teman-teman. Tapi, jika kita merasa nyaman dengan tanggapan penalaran seseorang, berarti itu kita telah menemukan sosok atau teman kita yang sefrekuensi dengan kita. Ya, tapi pada intinya penalaran berguna sebagai mana kita ingin memahami orang lain, ya, seperti itu teman-teman. Bulan, aduh, rasanya saya ingin tertawa. Ya, ternyata memang saya sudah tertawa sih. Tahu tidak, saya tadi karena terlalu kenyang saya bersendawa beberapa kali. Baiklah, ayo Bulan, kita pergi dari tempat ini. Apa? Pergi? Saya saja belum makan sama sekali di kafe ini. Bagaimana sih Bu Dinar? Oh ya, Bu Dinar juga belum menjelaskan apa-apa tentang penalaran loh. Oh iya, saya belum jelaskan tentang penalaran ya. Jangan khawatir Bulan, saya akan juga menjelaskan tentang penalaran, tapi tidak di tempat ini ya. Ayo kita pergi dari sini. Nanti saja ya Bulan makannya. Bulan harus lihat saja. Ya, baiklah. Nanti saja saya makannya. Yang penting Ibu Dinar menjelaskan tentang penalaran, karena teman-teman sudah menunggu tuh. Sekarang nih, saya harus menjelaskan tentang penalaran Bulan. Iya, sekarang juga. Iya Bulan, jangan marah dong. Jadi teman-teman, penalaran itu ada 3 loh. Ada penalaran ilmiah, ada penalaran karangan, ada penalaran intuisi. Nanti kita fokuskan kepada penalaran intuisi ya. Coba dong Bu Dinar jelaskan lebih rinci, apa itu penalaran ilmiah, penalaran karangan, kemudian juga penalaran intuisi. Penalaran ilmiah tentunya berkaitan dengan hal-hal ilmiah. Kita bisa temukan saat membaca buku. Tentunya kalau buku-buku ilmiah akan memaparkan seluruh penalaran berbau ilmiah. Kemudian penalaran karangan. Contohnya kita temukan dalam puisi, novel. Jadi sekalipun novel itu benar-benar fiksi, ya walaupun juga ada yang berdasarkan kehidupan sehari-hari, tetapi saat kita membaca novel, tentu misalnya saat novelnya itu berlatar di bulan. Aduh, saya jadi susah ya bicaranya. Berlatar di bulan, tidak mungkin dong dia makan pizza. Nah, seperti itu penalaran karangan. Nah, penalaran yang paling saya suka itu adalah penalaran intuisi. Contohnya saat memecahkan masalah pribadi, saat memecahkan teka-teki. Nanti kita bersama teman-teman mahasiswa, kita akan bermain tebak-tebakan yuk. Namun bukan sembarang tebak-tebakan, tetapi tebak-tebakan penalaran. Jadi insya Allah sangat bermanfaat. Terima kasih penjelasannya Ibu Dinar. Yuk nanti kita lanjutkan tentang penalaran kalau kita sudah keluar dari lift ini. Nah, saya lanjutkan ya Ibu Wulan. Dari letak kesimpulannya, ada penalaran deduktif dan penalaran induktif loh Ibu Wulan. Wow, apa itu penalaran induktif Ibu Dinar? Dan apa itu penalaran deduktif? Tolong jelaskan ya. Penalaran deduktif diawali dengan hal umum, kemudian ditunjang beberapa hal khusus. Jadi, misalnya ada teman kita berbicara satu hal umum, kemudian ada teman kita yang lain bertanya, maksudnya seperti apa sih? Nah, berarti teman kita yang berbicara hal umum itu harus merincinya menjadi beberapa hal khusus.
Nah, kalau penalaran induktif, teman kita misalnya membicarakan beberapa hal khusus terlebih dahulu, kemudian baru ia mengambil kesimpulan umum. Oke, Ibu Dinar, saya mengerti. Mudah-mudahan teman-teman juga mengerti ya. Tapi saya dengar ada juga loh penalaran yang berbentuk entimen. Jadi misalnya hanya satu pertanyaan, hanya satu pernyataan, lalu menuju kesimpulannya bermacam-macam. Betul Ibu Wulan. Jadi misalnya ada pernyataan menipu itu perbuatan buruk. Nah, banyak orang bisa menginterpretasikannya dengan banyak hal. Jadi tumbuhlah penalaran yang berbeda-beda. Misalnya seseorang dapat menalar, oh jadi menipu itu dosa. Kemudian menipu itu dilarang semua agama. Kemudian menipu itu bertentangan dengan norma kebaikan. Kemudian bisa juga menipu itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Sip, saya mengerti. Seru juga ya belajar penalaran. Tapi ada yang lebih seru lagi nih. Nah, tadi kan kita sudah bilang ya kalau hari ini kita fokus pada penalaran intuisi. Karena intuisi itu menggabungkan antara perasaan dan logika. Jadi, kenapa kita tidak coba saja memberi contoh teka-teki terkait penalaran intuisi ya Ibu Dinar? Ya, betul Ibu Wulan. Pasti teka-teki terkait penalaran intuisi itu sangat menyenangkan ya. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga senang. Karena kita memang ingin membuat teman-teman senang. Tapi kita bicaranya di tempat lain dulu yuk. Supaya teman-teman juga bisa ikut bersama kita jalan-jalan virtual. Taman ini indah sekali ya Bu Wulan. Betul, taman ini memang indah. Tapi lebih indah lagi kalau ada teman-teman mahasiswa di sini. Oh, betul. Tapi ya tidak apa-apa, teman-teman mahasiswa bisa melihat kita dari kejauhan. Dan semoga suatu saat kita bisa jalan-jalan bersama ya walaupun secara virtual. Betul Ibu Dinar, ayo kita mulai terkait penalaran intuisi ini. Siapa nih yang mau mulai lebih dulu memberi tebakan? Saya atau Bu Dinar? Hashim, Ibu Wulan saja dulu. Tiba-tiba saya bersin, mungkin saya gugup. Saya akan siapkan jawabannya deh. Terkait tebak-tebakan penalaran intuisi dari Ibu Wulan. Teman-teman juga ikut menyimak ya. Oke deh. Yang pertama, Pak Joyo dan Bu Joyo memiliki 8 anak perempuan. Setiap anak perempuan itu memiliki 2 saudara laki-laki. Nah, Ibu Dinar, berapa banyak orang yang ada dalam keluarga mereka? Ini mudah sekali loh. Aha, saya tahu. 12 orang. 8 anak perempuan itu memiliki 2 saudara laki-laki yang sama. Jadi ada 8 anak perempuan, 2 anak laki-laki, Bu Joyo dan Pak Joyo. Totalnya tentu 12 orang. Wow, hebat sekali Bu Dinar. Keren, jawabannya betul. Yuk kita mulai tebak-tebakan lainnya yang berkaitan dengan penalaran. Tapi coba kita ke tempat lain ya. Ke rumah Ibu Dinar saja, di depannya yuk. Oke Bu Wulan, siapa takut? Nah, tebakan yang berikutnya berarti saya ya yang memberikannya kepada Ibu Wulan. Dan semoga Ibu Wulan dapat menjawabnya dengan benar. Teman-teman juga boleh ya menjawab dari kejauhan. Sudah tak sabar nih untuk sampai di rumah ya. Oh ya, saya juga tidak sabar. Ini saya seperti zombie, kaki saya sakit jalan dari taman tadi menuju rumah Bu Dinar.
Oke, Bulan, sebelum kita masuk ke rumah saya, kita bermain tebak-tebakan dulu yuk terkait penalaran intuisi. Oh ya, Bulan apa tahu Tama? Oh iya, saya tahu Tama. Tama tetangga Ibu Dinar kan? 2 rumah dari Ibu Dinar kan? Tama yang belasan 5 negara itu, tapi sangat mencintai Indonesia juga sebagai negara kelahirannya. Betul bukan Ibu Dinar? Sangat betul ya. Tama memang sangat mencintai Indonesia karena dia juga tinggal di Indonesia. Nah, tebakan berikut ini berhubungan dengan Tama. Saya akan memberitahu kepada Bulan penampilan Tama yang terbaru, tapi melalui tebak-tebakan. Nanti Bulan harus menjawab tebak-tebakan dari saya ya. Nah, jawaban itulah penampilan Tama terbaru. Oke Bu Dinar, saya sangat bersemangat untuk tebak-tebakan yang satu ini. Baiklah, tapi kenapa tadi sampai joget-joget seperti itu Ibu Bulan? Baiklah, ini penalaran intuisi tebakannya ya. Tama pergi keluar rumah. Hujan turun saat Tama berjalan. Tama tak membawa payung, tak membawa tas, dan tak membawa topi. Pakaian Tama basah, tetapi rambut Tama tidak basah sama sekali. Kenapa itu bisa terjadi, Ibu Bulan? Apa Ibu Bulan kira-kira tahu jawabannya? Syukurlah saya tahu jawabannya. Tentu karena tadi rambut Tama tidak basah. Saya rasa itu kuncinya. Jadi Tama tidak berambut atau gundul. Super sekali Bulan, jawabannya betul. Ayo kita masuk ke dalam rumah untuk melanjutkan satu lagi tebak-tebakan terkait penalaran intuisi. Setelah ini kita akan belajar penalaran intuisi ya Ibu Bulan bersama teman-teman. Semoga teman-teman juga antusias. Oke Bu Dinar. Nah, untuk tebak-tebakan selanjutnya berarti giliran saya ya. Nanti giliran Ibu Dinar yang menjawab. Ayo kita masuk ke dalam rumah Ibu Dinar. Terima kasih ya Ibu Dinar telah mengizinkan saya untuk masuk ke dalam rumah. Oke Ibu Dinar, sekarang penalaran selanjutnya, tebak-tebakan ya. Ada 5 apel dalam keranjang. Bagaimana cara Bu Dinar membagi apel-apel itu kepada 5 anak? Sehingga setiap anak mendapat 1 apel, tetapi tetap ada 1 apel yang tersisa dalam keranjang. Ngerti Ibu Dinar? Jadi apelnya ada 5, tetapi harus ada 1 apel yang tersisa dalam keranjang. Sedangkan anaknya ada 5 juga. Nah, oke deh Ibu Bulan, kan apelnya ada dalam keranjang 5 apel. Jadi 4 apel saya berikan kepada 4 anak masing-masing, tentu tanpa keranjang. Nah, anak yang terakhir mendapatkan apel beserta keranjangnya. Jadi deh 1 apel tetap tersisa dalam keranjang. Begitu kan Ibu Bulan? Wow. Ibu Dinar benar-benar genius. Memang benar jawabannya seperti itu. Seru ya penalaran intuisi itu. Betul Ibu Bulan, memang seru. Semoga materi penalaran kita kali ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Amin. Iya, mudah-mudahan teman-teman semuanya memahami materi penalaran hari ini.
Nanti kita coba juga yuk bermain tebak-tebakan. Ya, sambil bermain kita tetap saja belajar. Karena yang terpenting hati kita menjadi senang saat belajar. Baiklah. Terima kasih Bulan. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi ya. Semoga materi penalaran hari ini bermanfaat. Terima kasih juga Ibu Dinar. Sampai bertemu lagi ya Ibu Dinar. Dan teman-teman, semoga teman-teman tetap semangat selalu. Dan semoga materi penalaran hari ini sangat bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman, jaga kesehatan selalu ya. Dan jangan pernah menyerah terhadap apapun itu. Selama apapun itu menjadikan teman-teman menjadi pribadi yang lebih baik. Oke.